Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Apa aja sih komponen-komponen kurikulum itu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita masuk ke pembahasan. Komponen-komponen kurikulum itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen tertentu. Nah, sebagai suatu sistem, setiap komponennya itu harus saling berkaitan satu sama lain. Nah, sistem kurikulum ini terbentuk dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah komponen tujuan, kemudian yang kedua adalah komponen kurikulum, isi kurikulum, kemudian yang ketiga adalah strategi pencapaian tujuan, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Nah, sekarang kita masuk pada komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam sebuah kurikulum. Nah, pada umumnya tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem yang dianut oleh masyarakat tertentu. Filsafat atau sistem yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu adalah Pancasila. Maka, tujuan yang diharapkan tercapainya oleh suatu sistem kurikulum di Indonesia itu harus terbentuk masyarakat yang Pancasilais. Kemudian dalam skala mikronya, tujuan kurikulum itu berhubungan dengan visi dan misi setiap sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih kecil lainnya, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan ini juga memiliki tingkatan-tingkatan, mulai dari tingkatan tujuan yang paling umum sampai kepada tujuan yang lebih khusus. Nah, tujuan pendidikan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional atau PTN sebagai tujuan pendidikan yang paling umum. Kemudian di bawahnya ada tujuan institusional. Kemudian di bawahnya lagi ada tujuan kulikuler, dan yang paling di bawah adalah tujuan intrakurikuler atau tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap pembelajaran, setiap mata pelajaran maupun aktivitas dan kegiatan siswa lainnya. Isi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun di dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah komponen strategi atau metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum itu sendiri. Strategi ini meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau serangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk pada komponen yang terakhir, yaitu adalah komponen evaluasi. Evaluasi ini merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan itu telah tercapai atau belum. Melalui evaluasi ini dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum itu sendiri, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum itu perlu dipertahankan atau tidak, serta mengevaluasi bagian-bagian mana saja yang perlu disempurnakan. Nah, untuk komponen evaluasi sendiri itu dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Untuk yang tes itu biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkatan penguasaan materi pembelajaran. Proses pelaksanaan tes ini, hasil belajar dilakukan setelah berakhirnya pembahasan suatu pokok pembahasan atau setelah 1 catur bulan atau 1 semester. Nah, kemudian yang non-tes. Non-tes ini adalah alat evaluasi yang biasa digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk di dalamnya yaitu adalah sikap, minat, dan motivasi. Evaluasi non-tes ini biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan wawancara, observasi, studi kasus, dan beberapa cara lainnya lagi.
Jadi kesimpulannya adalah, dengan adanya komponen-komponen kurikulum ini, kurikulum dapat menjadi pedoman yang jelas dalam proses pendidikan, membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan, serta memastikan bahwa pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan global. Sekian untuk materi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.